الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر ابن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب Wahai orang-orang yang diberikan kitab, ahlul kitab ya. Aminu, berimanlah kamu sekalian. Bima nazzalna, terhadap kitab Al-Quran. Nazzalna atau kitab, sesuatu kitab. Nazzalna yang menurunkan siapa kami, minal Qur'ani, berupa Al-Quran. Musaddiqan, padahal membenarkan, lima ma'akum, Quran itu, ma nazzalna itu, Quran itu membenarkan kepada kitab ma'akum yang ada bersama kalian, minat Taurati, berupa kitab Taurat. Perintah kepada ahlul kitab untuk beriman kepada Al-Quran, di mana Al-Quran ini membenarkan kepada isi ajaran kitab Taurat, tidak bertentangan. Ini adalah retorika berargumentasi kepada orang yang menentang bahwa Al-Quran ini, kenapa kita harus beriman? Karena isinya tidak bertentangan dengan kitab suci yang Anda ajarkan dan Anda imani, wahai ahlul kitab. Jadi seandainya mereka
menganggap bahwa Al-Quran itu sesuatu yang bertentangan. Tidak. Bahkan sebaliknya, membenarkan. Dan ini menyatakan, ayat ini menyatakan bahwa Ahlul Kitab itu belum dikatakan beriman. Jangan sampai ada anggapan masing-masing sesuai menurut keyakinannya dan ada surganya sendiri-sendiri, sebagaimana dipahami oleh sebagian kecil oleh orang, terutama mereka yang meyakini cara berpikir toleransi yang kebablasan. Kita ini kan tidak boleh menghakimi agama mana yang paling benar. Boleh jadi orang Yahudi benar, orang Nasrani benar, dan boleh jadi semuanya benar, masuk surga Allah. Nah, ini doktrin pemahaman semacam ini tidak bisa kita terima secara logika kebenaran. Kenapa? Ketika Al-Quran diturunkan, ini menunjukkan telah berhentinya syariat Nabi yang sebelumnya. Ketika Injil diturunkan, Injil merevisi ajaran Taurat, kan begitu. Dan Nabi Musa sudah wafat, selesai tugasnya. Begitu juga ketika Nabi Isa diangkat, maka terjadi masa vakum. Diperkuat dengan informasi bahwa Nabi Isa kelak turun di akhir zaman mendukung perjuangan Imam Mahdi, bukan sebagai Nabi, tidak membawa ajaran sendiri, tetapi mengikuti ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, dengan bukti bahwa nanti Imam Mahdi akan bermakmum kepada Nabi Isa akan bermakmum kepada Imam Mahdi di Baitul Maqdis. Ada satu athar yang menjelaskan orang masih meragukan sosok yang bernama Muhammad bin Abdullah ini apakah benar-benar Imam Mahdi. Sebagian masih ragu. Tetapi ketika Nabi Isa turun dengan mukjizatnya, dengan keajaibannya, turun dari langit dibawa oleh dua malaikat dengan rambut panjangnya yang terlihat baru saja seakan-akan keluar dari kamar mandi atau pemandian air hangat, ya, jadi masih terlihat basah, segar. Turun di Minara Putih di Syam. Bahkan ditunjuk nanti bahwa pertama kali yang akan dilakukan oleh Nabi Isa ini akan menghancurkan salib, akan membunuh binatang babi. Kemudian ketika kaum muslimin berkumpul di Baitul Maqdis pada waktu itu nanti di akhir zaman, orang menunggu pelaksanaan sholat. Siapakah imamnya? Nah, saat itulah kemudian Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa. Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi, saling mempersilahkan. Tetapi pada akhirnya Imam Mahdi lah yang menjadi imam sholat dan Nabi Isa bermakmum. Disinilah orang kemudian meyakini bahwa beliau Imam Mahdi dengan bukti penunjukan Nabi Isa kepadanya untuk jadi imam sholat. Maka perintah kepada ahlul kitab di sini menunjukkan bahwa ahlul kitab belumlah dikatakan beriman. Kalau hanya beriman kepada kitab sucinya, dia hanya menjadi pengikut Nabi Musa saja dengan keyakinan sebagai Yahudi. Dia menjadi pengikut Nabi Isa saja dengan keyakinan sebagai Nasrani. Belum dikatakan beriman sampai mereka masuk Islam, ya. Ini perintah ini diikuti dengan ancaman. Apa ancamannya? Min qabli an natmisa wujuhan. Dari sebelum an natmisa, menghapus siapa kami. Wujuhan, wajah-wajah.
namhu menghapus siapa kami ma fiha kepada sesuatu fiha pada wajah minal ain berupa mata wal anfi dan hidung wal hajib dan alis fanaruddaha maka mengembalikan kami kepadanya kepada wajah itu ala adbariha atas dubur mereka bagian belakang mereka fanaj'aluha kal aqfa maka kami menjadikan kepada wajah itu kal aqfa seperti tengkuk. Tengkuk itu bagaimana? Lauhan wahidan, lurus. Lauh ya, datar. Maksudnya datar ini tanpa ada organ tubuh lain di situ. Wahidan, satu begitu, lurus seperti papan. Tidak ada hidung, tidak ada mata, tidak ada alis ya. Ini bentuk siksaan di dunia ya. Kalau mereka ahlul kitab tidak ada yang beriman satupun, maka mereka akan kehilangan wajahnya. Jadi polos begitu. Aunal anahum atau melaknat kami hum kepada mereka. Yang dimaksud dengan melaknat di sini ditafsiri namsakhuhum mengubah ya, mengubah kami hum kepada mereka qiradatan kera akan dikutuk dengan kutukan berubah menjadi kera. Kama la'anna sebagaimana melaknat kami, mengutuk kami, masakhna, mengubah bentuk kami, ashabas sabti kepada ashabus sabt. Siapa ashabus sabt ini? Minhum dari orang Yahudi. Ada satu penduduk dari kalangan orang Yahudi yang dilarang untuk nelayan pada hari Sabtu, karena hari Sabtu hari mulia mereka, hari besar mereka, hari rayanya mereka. Tetapi kemudian ikan di lautan itu bermunculan pada hari Sabtu, maka larangan untuk mencari ikan pada hari Sabtu dalam rangka menghormat syiar agama Allah berupa Sabtu. Ya, kalau kita Jumat ya. Nah, karena tidak mampu menahan godaan ya, ikan yang begitu melimpah pada saat hari Sabtu, mereka melanggar aturan. Mereka melanggar aturan sehingga dilaknat oleh Allah, diubah menjadi kera. Wa kana amrullahi dan ada urusan atau keputusan Allah itu qada'uhu ya. Ketentuan Allah itu maf'ulan terlaksana, ialah terlaksana. Ini ada ancaman ya. Kalau ahlul kitab, orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi khususnya di sini ya, tidak mau beriman satupun, Allah turunkan adab, wajahnya polos, tidak ada sesuatu pun, tidak ada mata, hidung dan alis. Kemudian ancaman yang kedua, atau dilaknat, dikutuk seperti ashabus sabt, menjadi kera. Walamma nazalat dan tatkala turun ayat ini, turun ancaman ayat ini,
Aslama masuk Islam siapa? Abdullah ibnu Salam, sahabat Abdullah bin Salam. Faqila maka dikatakan kana ada firman Allah Ta'ala ini wa'idan ancaman ya, merupakan ancaman bisyarti dengan syarat falamma aslama ya, atau bisyartin dengan syarat, ancaman dengan syarat akan turun ancaman berupa hilangnya wajah mereka atau diubah menjadi kera, kecuali dengan syarat ya falamma aslama ba'duhum rufi'a, maka tatkala masuk Islam ba'duhum siapa sebagian ahlul kitab itu, rufi'a maka diangkatlah ancaman itu. Jadi seandainya tidak ada satupun yang masuk Islam, mereka akan mendapatkan kutukan semacam itu. Tetapi setelah sebagian ada yang masuk Islam, seperti sahabat Abdullah bin Salam, maka ancaman ini tidak terjadi. Ini memberikan isyarah kepada kita, murka Allah sangat dekat terjadi kepada suatu penduduk, suatu masyarakat yang nyaris tidak ada satupun yang berbuat baik. Hati-hati kalau satu desa misalkan ya, semuanya sepakat dengan tradisi yang tidak baik. Ini sangat mudah oleh Allah dilenyapkan, seperti beberapa peristiwa alam ya. Boleh jadi itu adalah bencana secara umum, tetapi khusus pada penduduk setempat yang pelaku maksiat, ini adalah azab Allah. Peristiwa alamnya ya suatu bencana, tetapi ketika peristiwa alam ini menimpa kepada sekelompok orang yang pelaku maksiat, azab bagi mereka. Tsunami misalkan, gempa, kemudian bumi terbalik ya, bergeser, tiba-tiba yang di bawah menjadi di atas, yang di atas lenyap, tertelan bumi. Ada satu kampung di suatu kepulauan beberapa tahun yang lalu, ini hilang lenyap ya. Satu kampung, bayangkan situ ada rumah siapa, ada ini tempat bangunan, itu hilang semuanya jadi tanah datar. Ada juga satu kampung yang tertimbun longsoran bukit, tetapi anehnya longsoran ini tidak menimpa desa yang tepat di bawah bukit, tetapi seperti melompat, dipindahkan ke desa sebelahnya. Jadi ada satu bukit yang hilang separuh, dan tiba-tiba ada satu desa yang tertimbun. Logika geografinya, ketika longsoran terjadi ya yang terdekat, ini tidak, malah melompat ke sini. Ini kekuatan apa yang kemudian memindahkan longsoran itu? Ternyata penduduk setempat memiliki tradisi seperti perilaku umat Nabi Lut, kaum Lutiyah, Sodomi. Pernah ada kejadian di Turki yang dikisahkan oleh Syekh Ali As-Sabuni. Beliau itu ada di sebelahnya, ada di sebelah bangunan apartemen. Ketika terjadi gempa besar ya, kira-kira di tahun 80-an atau 70-an. Syekh Ali As-Sabuni ada di apartemen sebelahnya. Ternyata apartemen yang ditempati pesta pora para jenderal, petinggi-petinggi militer Turki waktu itu, masih rezim sekuler ya, yang menolak simbol agama, bahkan adzan waktu itu diganti dengan bahasa Turki. Nah, disinilah kemudian ada satu kejadian aneh, apartemen yang ditempati pesta itu
runtuh dan merosot ke dalam tanah seperti ada lubang besar. Setelah tim SAR atau tim bencana alam ya datang untuk menangani musibah ini, mereka menggali runtuhan itu, mengambil mayat-mayat korban bencana. Apa yang terjadi? Banyak saksi mata yang sengaja tidak boleh menyampaikan ke publik ya, bahwa para jenderal-jenderal itu wajahnya bengkak, lebam, berubah lebih mirip berbentuk babi. Jadi hidungnya sudah seperti babi itu. Nah ini dalam kurun waktu yang tidak berapa lama dari kehidupan kita. Artinya hal yang tidak mustahil itu terjadi secara lokal. Mungkin secara keseluruhan umat Nabi Muhammad tidak. Tetapi ada suatu peristiwa alam yang kemudian menjadi azab bagi sekelompok masyarakat, sangat mungkin terjadi di zaman saat ini. Na'udzubillah ini. Wakila dan dikatakan yakunu tamsun wa maskhun qabla qiyamis saati. Ada apa tams diubah wajahnya itu, wa maskh dan diubah bentuk menjadi kera itu qabla qiyamis saati sebelum hari kiamat. Ini pendapat yang lain. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik al-ayah sadaqallahul azim. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala al-musannifu hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ila an qala al-qismul awwalu fi ta'at. Sebagaimana penjelasan sebelumnya, Al-Musannif Imam Ghazali menjelaskan bahwa melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya sebagai makna dari takwa ini akan dibagi menjadi dua. Bagian yang pertama fit ta'at, dalam ketaatan. Jadi takwa adalah bentuk imtithalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah. I'lam, ketahuilah olehmu, anna awamirallahi ta'ala faraidu wa nawafil, bahwa perintah-perintah Allah Ta'ala itu adalah berwujud fardu ya, berupa fardu, kewajiban-kewajiban ya, wa nawafil dan kesunnahan, perkara yang wajib dan perkara yang sunnah. Fal fardu, maka adapun fardu, sesuatu yang wajib itu, ra'sul mali, adalah modal.
Ra'sul mal modal. Jadi kalau berdagang sebagai biaya awal disebut dengan modal. Wa huwa aslu tijarati, dan adapun ra'sul mal itu aslu tijarati adalah pokok perdagangan. Wa bihi, dan dengan ra'sul mal itu tahsulun najat, tercapai keberhasilan. Wan naflu, dan amal sunnah, huwa, ialah adapun nafl, amal sunnah itu, ar-ribhu, adalah keuntungan. Wa bihi, dan dengan sebab an-nafl, amal sunnah, al-fawzu, adapun keberuntungan, bid-darajati, memperoleh beberapa derajat ketakwaan. Bagaimana orang berdagang? Orang berdagang kalau tidak punya modal ya tidak bisa berdagang. Dan dikatakan dagangannya ini beruntung ketika ada tambahan dari modal itu. Maka demikianlah gambarannya seorang mukmin di saat dia melaksanakan perkara yang fardu, amal fardu seperti salat, puasa, Ramadan, haji fardu ya, dan lain sebagainya, maka ini adalah modal. Kemudian ketika dia menambahkan amal kesunahan, ditambah dengan umrah sunnah, ditambah dengan haji sunnah, ditambah dengan salat sunnah ba'diyah qabliyah atau nawafil lainnya, tahajud, qiyamul lail, hajat, maka beruntung, ada hasil tambahan dari modal itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah tabaraka wa taala, berfirman Allah tabaraka wa taala, ini menunjukkan sebagai hadis qudsi, ma taqarraba ilayya al-mutaqarribuna, tidaklah mendekatkan diri ilayya, kepadaku, al-mutaqarribuna, siapa orang-orang yang mendekatkan diri, bimithli adai ma iftaradtu alaihim, dengan semisal melaksanakan sesuatu, adai ma, melaksanakan atau menunaikan sesuatu, iftaradtu alaihim, yang telah aku fardukan, wajibkan, alaihim, atas mereka. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah fardu itu sebagai jalan pendekatan seorang hamba kepada Allah. Jika dipahami sebaliknya, ya, tidak ada seseorang yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tanpa melaksanakan fardu. Ini ya dipahami. Tidak ada seorang waliullah, orang saleh bisa dekat kepada Allah tanpa melaksanakan fardu. Oh, itu tidak pernah sholat tapi jadi walinya Allah. Tidak ada. Itu tidak pernah puasa Ramadan tapi jadi walinya Allah. Tidak ada. Jadi jalan yang harus ditempuh mendekatkan diri kepada Allah adalah jalan melaksanakan kewajiban perintah agama.
Wala yazalul abdu, dan terus tiada hentinya al-abdu, seorang hamba, yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri siapa al-abdu ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan amal perkara sunnah, hatta uhibbahu, sehingga mencintai aku kepadanya. Ini yang kedua, seorang hamba yang sudah melaksanakan perintah kewajiban, kemudian dia melanjutkan amal sunnah, maka amal sunnah yang dilakukannya ini adalah sebagai peningkatan untuk menempuh derajat yang semakin tinggi. Apa? Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta Allah ini seperti ada volumenya, ada tingkatannya, dari tingkatan minimal sampai ke maksimal, ya. Semakin istiqomah, semakin banyak amal nawafilnya, amal sunnahnya, maka volume cinta Allah semakin tinggi yang diberikan kepada hamba itu. Yang semula dia baru belajar sholat duha, dengan dia melaksanakan sholat duha, itu tanda bahwa dia dicintai oleh Allah, tapi dalam ukuran minimal. Ternyata dia belajar qiyamul lail dan istiqomah qiyamul lailnya, duha istiqomah, qiyamul lail istiqomah, tambah lagi tanda cinta Allah yang diberikan, ditunjukkan kepada hambanya itu. Setelah 1 bulan berhasil, dia belajar lagi sholat hajat, tambah lagi cinta Allah. Kemudian berhasil puasa Senin Kemis, tambah lagi cinta Allah. Berhasil istiqomah puasa Ayyamul Bait, tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Qamariyah. Tambah lagi cinta Allah, terus bertambah, ya. Nah, yang dikhawatirkan ketika seseorang sudah mulai bermalas-malasan, ini tanda apa? Duhanya sudah mulai jarang-jarang, tahajudnya 1 bulan 1 kali. Khawatir ini adalah tanda berkurangnya cinta Allah, karena dia sendiri, hambanya sendiri yang kemudian tidak pandai mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah santri yang semakin hari istiqomah dalam kesunnahan, apalagi yang wajib, ya. Jangan terbalik, ya. Sunnahnya baik istiqomah, tapi wajibnya tidak dikerjakan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang yang tertipu. Bagaimana ada orang berdagang tidak punya modal ingin dapat hasil? Salat hajatnya rajin. Kenapa? Karena dia sedang punya masalah. Salat duhanya rajin karena dia sedang punya hutang. Tapi subuhnya tidak dilaksanakan. Duhur asarnya juga diabaikan, atau salatnya tidak tepat waktu, qadha, ya, mengganti. Ini bagaimana? Modalnya saja sudah bermasalah, apakah dia bisa mendapatkan keuntungan tambahan? Ketika sudah bertambah amal sunnahnya, cinta Allah semakin tampak, ya. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu sam'ahu, ada aku sam'ahu, ialah sebagai pendengarannya. Alladzi yasma'u, yang sam'u itu pendengaran, yasma'u mendengar, siapa abdun, al-abdu bihi, dengan alladzi. Wa basarahu, dan ada aku sebagai penglihatannya. Alladzi, yang basar itu yubsiru bihi,
yang melihat siapa hamba bihi dengan basar, dengan alladzi. Wa lisanahu, dan ada aku Allah Subhanahu wa taala, lisanahu ialah sebagai lisannya. Alladzi, yang lisan itu yantiku berbicara siapa al-abdu bihi dengannya. Wa yadahu, dan tangannya, dan ada aku sebagai tangannya. Allati, yang tangan itu yabtushu biha, yang memegang siapa al-abdu biha dengan allati, dengan tangan itu. Wa rijlahu, dan ada aku sebagai kakinya. Allati yamshi, yang rijl itu kaki itu, yamshi berjalan siapa al-abdu biha dengan allati, dengan kaki itu. Ini bahasa tingkat tinggi ya. Jangan salah faham. Ketika seorang hamba semakin dicintai oleh Allah, Allah menjadi lisannya, Allah menjadi pendengarannya, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangannya dan kakinya. Apa maksud dari menjadi di sini? Banyak penjelasan. Di antaranya adalah bahwa orang yang istiqomah melaksanakan amalan sunnah akan diangkat menjadi kekasihnya Allah, walinya Allah. Orang kalau sudah menjadi waliullah, maka seluruh aktivitasnya, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya akan beraktivitas dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Maka bahasanya di sini adalah aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya, yang semua beraktivitas. Ya, kalau telinga mendengar, kalau mata melihat, tangan memegang, kaki berjalan, semua disebut sebagai menjadi. Ya, di sini kuntu sam'ahu, kuntu basarahu, kuntu yadahu, kuntu rijlahu. Ada aku menjadi tangannya, menjadi kakinya. Ini maksudnya apa? Jangan dipahami sosok Tuhan menyatu dalam sosok makhluk. Seperti konsep wihdatul wujudnya orang-orang barat ya, yang mengatakan bahwa Tuhan anak itu adalah pencitraan dari Tuhan Bapak misalkan. Tidak. Atau seperti ajaran di luar ajaran Islam, bahwa Sang Hyang Widi itu bercitra dalam sosok dewa-dewa misalkan. Tidak ya, bahkan orang suci seperti seorang Buddha ini adalah pencitraan Tuhan dalam sosok manusia. Tidak seperti itu. Atau orang yang salah faham dengan manunggaling kaula Gusti, menunggalnya Tuhan dengan hambanya, menyatu seperti roh masuk dalam tubuh. Tidak seperti itu. Kalau kemudian pemahamannya seperti itu, salah ya. Itu bisa menyesatkan. Allah Subhanahu wa taala mukhalafatuhu lil hawadits. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada yang bisa menyerupainya. Allah tidak butuh kepada makhluk. Nah, tubuh manusia ini kan makhluk. Mana mungkin kemudian Allah menyatu dalam tubuh makhluk? Yang mengesankan butuh tempat. Maha suci Allah dari anggapan orang-orang yang sesat itu. Maka makna hadis qudsi ini diarahkan oleh ulama arif billah bahwa ketika seorang hamba aktivitasnya ini adalah sesuai dengan ridhonya Allah, disitulah kemudian Allah menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi mata penglihatannya, telinga pendengarannya. Dalam arti fungsi dari organ tubuhnya diridhoi oleh Allah. Allah gerakkan para kekasihnya ini beraktivitas sesuai dengan ridhonya. Dia tidak akan pernah berkata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka walinya Allah ini ketika akan berkata, berpikir dulu,
ucapan saya ini mafsadat ataukah maslahat, menimbulkan kebaikan ataukah keburukan. Begitu juga pendengarannya kekasih Allah ini digunakan. Saya mendengar ini, mendengar informasi, omongan, pembicaraan, kira-kira diridhoi Allah enggak? Kalau tidak, maka dia menghindar. Dia sibuk dengan aktivitas yang menjadi ridho Allah, berzikir, mengaji Quran, beraktivitas lainnya. Inilah yang disebut dengan manunggaling kaula Gusti yang sejati. Bukan meninggalkan sholat, bukan mengaku sebagai Tuhan, ya, dengan anggapan bahwa Tuhan ada dalam jiwanya, Tuhan ada dalam tubuhnya. Ini anggapan yang sesat. Tetapi manunggaling kaula Gusti yang sesungguhnya adalah ketika seorang walinya Allah, kekasih Allah itu bergerak, beraktivitas dengan suatu perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang manunggaling kaula Gusti itu orang yang salat gitu. Itu manunggaling kita kaula Gusti. Dia bergerak dengan aktivitas yang diridhoi oleh Allah. Takbirnya, ya. Kalau dalam bahasa yang lain, ini takbirnya takbir cinta. Allahu Akbar, tawajjuh pada Allah. Ketika diucapkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima. Ini bahasa cinta, mengarahkan segala konsentrasinya, menghadapkan batinnya dan zahirnya tawajjuh pada Allah Subhanahu wa taala. Konsentrasi penuh pada Allah. Bukan dalam sosok ada sesuatu di depan lalu kita berhadapan, tapi secara maknawi, secara perasaan yang dihadirkan, kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika menghadap kiblat, kita tidak menuhankan kiblat. Ya, salah yang mengatakan orang Islam menyembah Ka'bah. Kita tidak diperintah menyembah Ka'bah, tapi perintahnya fawal wajhaka syatral. Apa? Mengarahkan arahnya gitu ya. Bahwa manusia ini memang punya cara berpikir secara fisik. Maka ketika menghadap Rabbul Alamin yang tidak bisa dinalar oleh fisik, logika, maka Allah perintahkan hadap saja kepada Ka'bah ini. Bukan menyembah Ka'bah, bukan kemudian di situ rumah Allah. Sebagaimana dipahami oleh sebagian orang awam yang jahil. Ada orang Badui datang berhaji, lalu setelah keliling Ka'bah, oh ini ternyata rumahnya Allah. Di mana Allah ya? Katanya. Ini pemahaman yang salah dan boleh jadi menyesatkan sampai keluar dari agama Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Apa bedanya dengan mujassimah, kelompok yang memfisikkan Allah Subhanahu wa taala? Walan tasila ayyuhat talib, dan tidak akan pernah sampai engkau ayyuhat talib, wahai pencari ilmu yang hakiki, ilal qiyam bi awamirillah, untuk menegakkan perintah Allah taala, illa bi muraqabati qalbika, kecuali dengan mengawasi hatimu, memuraqabah. Muraqabah ini mengawasi qalbika, hatimu, wa jawarihika dan anggota tubuhmu, fi lahadatika, di setiap waktumu, di setiap jenakmu, setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jamnya, setiap harinya, pekannya, bulan dan tahunnya. Tidak ada satupun jenak waktu yang kosong kecuali muraqabah qalbik wa jawarihik, ya, mengawasi hati dan perbuatan tubuh kita, dilihat hatinya, dipandang dengan pandangan batin, apakah ada selain Allah, salatnya apakah ditujukan kepada selain Allah, sedekahnya apakah diniatkan kepada selain Allah, salatnya apakah, begitu seterusnya. Kemudian fisiknya dilihat,
Apakah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi, takbirnya, cara meletakkan tangannya, bacaannya, sudah berada dalam bimbingan ittiba Nabi ataukah bergeser. Terus dipantau. Nah, orang yang semacam ini barulah akan bisa menegakkan perintah Allah dengan baik. Bahkan wa anfasika, nafasmu, setiap nafasnya dimuraqabah, diawasi. Nafas saya yang keluar kemudian dihirup lagi. Jadi hirup, hembus nafasnya, apakah ini keluar menjadi zikir kepada Allah dan dihirup kembali menjadi zikir kepada Allah. Artinya apa? Perjalanan hidupnya. Nafas ini kan menunjukkan dia hidup. Setiap detiknya yang dia bernafas, menghirup, menghembus itu, apakah menjadi ridho Allah? Jangan-jangan dia sedang bermaksiat pada Allah. Maka berapa detik dia maksiat pada Allah? Berapa detik dia kemudian menyia-nyiakan nafasnya dikeluarkan dan dihirup kembali dalam rangka durhaka kepada Allah. Padahal nafasnya itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Min hina tusbih ila hina tamsi. Dari waktu engkau pagi hari sampai waktu engkau masuk di sore hari. Terus begitu 24 jam, pagi, sore, ke pagi lagi, sore lagi. Maka nanti kitab Bidayatul Hidayah ini akan menjelaskan bangun tidur apa yang dilakukan, doanya bagaimana. Kemudian setelah bangun tidur ke kamar mandi, masuk kamar mandi apa doanya, di kamar mandi apa yang dilakukan, bagaimana cara memulai, membasuh, istinja, taharah. Terus bab per bab menjelaskan aktivitas 24 jam sampai tidur lagi. Sebelum tidur apa yang dibaca. Jadi ini kalau dilakukan ya tidak perlu belajar kitab yang lebih jauh, sudah jadi wali Allah. Ya. Kitab Bidayatul Hidayah diamalkan, hatam juga hatam mengamalkannya, sudah. Insya Allah jadi walinya Allah kan begitu. Tetapi kalau kita masih belum mampu, jangan berharap mendapatkan cinta Allah yang sangat tinggi itu. Semoga kita dianugerahi mampu mengamalkan dengan baik isi dari kandungan Bidayatul Hidayah ini setahap demi setahap, perlahan ya, secara tertib, tadriji, sampai mampu melaksanakan keseluruhannya. Tidak lain kita seperti orang yang berjalan selangkah demi selangkah hingga sampai kepada tujuannya, cinta Allah, ridho Allah. Kalau sudah sampai pada ridho Allah dan cinta Allah, selesai. Ya, neraka akan ditutup. As-sirat hanya menjadi lintasan yang sebentar saja, sesaat, bahkan sekejap, seperti petir sampai ke pintu surga. Urusan mizan, urusan mahsyar, urusan timbangan, urusan buku catatan amal akan dilewati dengan sangat mudah. Bi syafaati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati Hujjatil Islam Al-Ghazali wa bi barakati masyayikhina. Al-Fatihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim.